Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Pertama-tama sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok Matematika Ekonomi 1 yang akan membahas tentang deret hitung. Perkenalkan, nama saya Lululam AA. Saya sebagai ketua di kelompok deret hitung ini. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Saya di sini sebagai anggota di kelompok materi deret hitung. Perkenalkan, saya Nur Sinta, anggota dari kelompok deret hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama sebagai programmer untuk kelompok ini. Saya akan mulai menjelaskan dari pengertian baris dan deret. Baris atau sequence merupakan suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Nah, bilangan-bilangan yang tersusun ini disebut dengan suku. Suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk suatu barisan atau deret. Perubahan di antara suku-suku yang berurutan ditentukan oleh suatu pertambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Oke, selanjutnya ada barisan dilihat dari banyak sukunya. Ini ada dua, yaitu barisan berhingga atau finite dan barisan tak terhingga atau infinite. Nah, barisan berhingga ini adalah barisan yang suku-sukunya terbatas. Contohnya 5, 10, 15, 20. Jadi cuma ada 4 suku doang. Nah, sedangkan kalau barisan tak terhingga ini adalah barisan yang suku-sukunya tidak terbatas jumlahnya. Contohnya 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Selanjutnya ada barisan yang dilihat dari segi perubahan antara suku-suku yang berurutan. Ada barisan aritmatika, barisan geometri, dan barisan harmonik. Yang pertama ada barisan aritmatika, yaitu barisan yang suku berurutannya mempunyai nilai tambah atau selisih yang tetap atau konstan. Sebagai contoh 5, 10, 15, 20. Nah, ini setiap suku mempunyai nilai tambah 5. Jadi 5, 10 berarti 5 ditambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 ditambah 5 jadinya 20. Nah, contoh realnya itu bisa menggambarkan tentang pertumbuhan output, produksi, biaya, atau tenaga kerja. Selanjutnya ada barisan geometri, yaitu barisan yang suku berurutannya mempunyai kelipatan bilangan yang tetap atau konstan. Contohnya 5, 25, 125. Jadi masing-masing sukunya ini dikalikan dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 dikali dengan 5 sama dengan 125. Nah, contoh real yang dapat digambarkan dengan barisan geometri ini yaitu pertumbuhan tabungan, investasi, penduduk, dan pertumbuhan apapun yang menggunakan rasio. Selanjutnya yang terakhir ada barisan harmonik. Barisan harmonik ini barisan yang berurutannya merupakan perbandingan terbalik dari barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika kan tadi ada 5, 10, 15, 20. Nah, kalau harmonik ini perbandingan terbaliknya. Jadi 1/15, 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, dan seterusnya. Nah, barisan harmonik ini nggak diterapkan dalam bidang ekonomi, tetapi banyak diterapkan pada bidang musik. Kita lanjut ke deret. Deret adalah jumlah dari bilangan suatu barisan. Nah, deret ini pada hakikatnya dapat dipahami sebagai suatu rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sama juga halnya dengan barisan. Deret kalau dilihat dari banyaknya suku yang membentuk sebuah deret dibagi menjadi dua, yaitu deret terhingga dan deret tak berhingga. Sedangkan kalau misalnya dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret bisa dibedakan menjadi deret hitung atau deret aritmatika, deret ukur atau deret geometri, dan deret harmonik. Selanjutnya ada barisan aritmatika, yaitu suatu barisan di mana selisih antara dua suku yang berurutan mempunyai nilai yang konstan. Nah, nilai konstan ini disebut dengan pembeda, biasanya dilambangkan dengan huruf B kecil. Ini bisa kita lihat dari contoh selisih atau pembeda antara setiap suku memiliki
nilai yang konstan. Nih kita lihat contohnya, ada 9, 59, 109, dan 159. Jadi selisih pertambahan setiap sukunya itu sama, dari 9 ke 59 itu bedanya ada 50. Terus 59 ke 109 itu 50 dan seterusnya. Sama di contoh yang kedua juga kayak gitu, dari suku yang pertama dan yang kedua bedanya 5. Suku yang kedua dengan yang ketiga bedanya juga 5. Nah, pembeda ini dapat dicari dengan mengurangi suatu suku dengan suku sebelumnya. Jadi bisa diperoleh rumusnya, yaitu B sama dengan UN dikurang dengan UN min 1, di mana B adalah pembeda atau selisih, UN adalah suku ke N, UN min 1 adalah suku sebelum suku ke N. Kita lanjut ke menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Nilai suku tertentu atau suku ke N, atau biasa disebut dengan UN, dari sebuah barisan aritmatika dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. 5 adalah suku pertama, 10 suku kedua, 15 adalah suku ketiga, 20 suku keempat, dan 5 adalah suku kelima. Nah, dari suku-suku ini kita dapatkan pembedanya sebesar 5 dari 10 dikurang 5. Suku kedua dikurang dengan suku pertama, yaitu 5. Nah, di mana U1 ini atau A adalah 5, U2 sebesar 10. Nah, U2 ini kita dapat dari U1 ditambah dengan B, dengan pembedanya 5. Jadi 10, 5 tambah 5 sama dengan 10. Atau bisa juga kita buat A ditambah suku ke N. Dia kan karena dia suku kedua kita tulis 2 dikurang dengan 1 karena harus dikurang dengan suku sebelumnya gitu kan. Dikali dengan B. Jadi sama aja kan kayak A ditambah B. Lalu suku ketiga, berarti kalau suku ketiga dia ditambah dengan 2B. Berarti kan 5 ditambah dengan 5 tambah 5 gitu kan. Jadi kayak gini. Dan seterusnya. Nah, jadi bisa disimpulin bahwa suku ke N atau UN dari sebuah barisan aritmatika ini dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau bisa juga kita tulis dengan U1, N adalah indeks suku, dan B adalah pembeda. Soal yang pertama, jika diketahui barisan aritmatika sebagai berikut, 5, 10, 15, 20, maka tentukanlah suku ke 25. Nah, pertama-tama kita cari dulu nilai bedanya dengan cara UN dikurang dengan UN-1. Kita pakai aja U2 dikurang dengan U1. Jadi 10 dikurang dengan 5. Maka nilai bedanya adalah sebesar 5. Nah, habis itu kita cari suku ke 25 dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Kita substitusikan A-nya sebesar 5, N-nya yaitu 25, dikurang dengan 1 dikali dengan B-nya sebesar 5. Maka kita temukan U25-nya sama dengan 125. Kita lanjut ke contoh soal 2. Diketahui pada suatu barisan aritmatika, suku ke-10 adalah 50 dan suku ke-15 adalah 200. Maka tentukan nilai pembedanya. Nah, di sini kita bisa ketahui suku ke-10-nya adalah 50 dan suku ke-15-nya adalah 200. Dan dengan rumus. Pertama kita bahas dulu dengan metode eliminasi. Nah, di sini kan tadi diketahui U15 sebesar 200 dan U10 sebesar 50. Rumus UN yaitu tadi A ditambah dengan N-1 dikali dengan B. Yaudah kita substitusikan aja. A-nya kan nggak diketahui, jadi tulis aja A ditambah dengan N-1 dikali dengan B. N-nya 15 dikurang dengan 1 dikali B. Maka ketemunya A ditambah 14B sama dengan 200. Yang U10, suku ke-10 juga seperti itu. Maka ditemukan nanti jadinya A ditambah 9B sama dengan 50. Maka bisa kita eliminasikan.
ketemu sama dengan 5B sama dengan 150, berarti B-nya sama dengan 30. Dengan rumus yaitu B sama dengan UN2 dikurang dengan UN1 dibagi dengan N2 dikurang dengan N1. Nah, di sini kan yang diketahui tadi UN-nya adalah U15 dan U10. U15 sebesar 200, U10-nya sebesar 50. Jadi, bisa kita substitusikan ke rumus ini. B sama dengan 200 dikurang 50 dibagi dengan 15 dikurang dengan 10. Maka ketemu juga hasilnya sebesar 30. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu deret hitung, atau bisa disebut juga deret aritmatika. Nah, deret hitung adalah jumlah dari suku-suku dalam suatu baris hitung. Bilangan dalam barisan tersebut dimulai dari suku pertama yang sering disebut U1 atau A sampai dengan suku ke N, atau disebutnya juga UN. Selanjutnya, menurut Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika, astronomi, dan fisika yang terkenal lahir di kota Braunschweig, Jerman. Sejak kecil, kecerdasannya sudah terlihat. Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun, ia membuat guru-gurunya itu terkagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika berupa perhitungan deret 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan 100. Nah, beginilah secara garis besar jawaban dari Gauss tersebut. Kita ingin mengetahui nih nilai dari S sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai 100. Kita juga dapat menuliskan secara terbalik seperti ini. S sama dengan 100 ditambah 99 ditambah 98 ditambah seterusnya sampai dengan 1. Nah, sekarang dijumlahkan nih secara vertikal seperti di bawah ini. S ditambah S itu kan 2S. Terus 1 ditambah 100 itu 101, 2 ditambah 99 itu 101, 3 ditambah 98 itu 101, sampai seterusnya, sampai 100 ditambah 1 itu hasilnya 101. Jadi, hasil seluruhnya itu adalah S sama dengan 100 dikali 101 dibagi 2 sama dengan 5050. Slide selanjutnya itu berdasarkan jawaban dari Gauss yang tadi itu, jadi kita tuh mendapatkan rumus yang lebih mudah pada era modern ini. Nah, kita itu akan menghitung nih jumlah seluruh bilangan dari 1 sampai 100. Nah, total bilangannya itu kan adalah 100. Jadi dilambangkan dengan S100. Nah, N-nya itu diganti dengan 100. Kalau kita tulis sesuai diuraikan, itu jadinya S100 sama dengan 100 dikali dalam kurung 1 plus 100 dibagi 2. Jadi hasilnya kan 5050. Selanjutnya, penjumlahan yang tadi itu dalam kurung 1 plus 100 itu merupakan penjumlahan suku pertama atau bisa disebut juga A-nya dengan suku ke N-nya atau UN, yaitu suku ke 100-nya kan, jadi U100. Nah, dapat kita tulis nih, S100 sama dengan 100 dikali dalam kurung A plus U100 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 5050. Nah, angka 100 ini merupakan indeks suku, yaitu N. Maka SN sama dengan N dikali dalam kurung A ditambah UN dibagi 2 sama dengan 5050. Nah, rumus di atas ini, kalau UN-nya itu udah diketahui nih, kita pakai rumus ini. Sedangkan kalau rumus yang kedua ini, rumus yang di bawah, ini jika UN-nya itu belum diketahui, cuma bedanya sama suku pertamanya. Ini kita menggunakan rumus yang bawah. Nah, contoh soalnya nih, tentukan S12 jika suku pertama dari barisan aritmatika adalah 10 dan suku ke-12 adalah 200.
Berarti kan ini udah ada ya, apa tuh namanya, UN-nya. Berarti kita pakai rumus yang pertama nih. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN, terus dimasukin nih, N-nya ini diganti 12 karena dia suku ke 12-nya. Nah, udah diganti berarti 12 dibagi 2. Nah, A-nya itu kan suku pertama dari barisan aritmatika adalah 10, berarti A-nya diganti 10. Nah, UN-nya itu kan suku ke-12-nya adalah 200, berarti diganti. Jadi hasilnya itu S12 sama dengan 1260. Berikutnya itu ada soalnya itu gini. Tentukan S50 dari barisan aritmatika seperti 5, 10, 15. Nah, di sini tuh kan belum diketahui nih UN-nya. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Itu Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2 dikali A ditambah N-1 dikali B. Nah, di sini itu kan soalnya itu tentukan S50, berarti N-nya itu kita ganti 50. Semua N-nya kita ganti 50. Nah, di sini kan ada A-nya nih. A-nya itu suku pertamanya. Suku pertama di soal ini itu 5. Nah, habis itu kita masukkan B-nya. B itu rumusnya UN min UN min 1. Berarti 10 dikurangi 5. Berarti kan bedanya 5 nih. Udah dimasukin angkanya, dihitung, hasilnya itu S 50 sama dengan 6.375. Selanjutnya itu, keempat itu adalah penerapan ekonomi. Menurut seorang pakar ekonomi politik, yaitu Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan produksi makanan mengikuti deret hitung. Kenapa begitu? Karena produksi makanan di satu sisi dari tahun ke tahun memang meningkat, ada peningkatan, namun tidak secepat peningkatan laju pertumbuhan penduduknya. Sesuai deret hitung, produksi makanan bertambah dengan laju peningkatan yang rendah. Nah, selanjutnya itu, di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret hitung sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Misalnya, output produksi, biaya, pendapatan, atau penggunaan tenaga kerja yang berpola seperti deret hitung. Maka, prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung, maksudnya apa? Jadi, variabel yang bersangkutan bertambah dengan nilai tertentu secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Ya, masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasus yang pertama itu ada Bambang adalah seorang penjual telur. Ia menjual berbagai jenis telur seperti telur ayam kampung, telur ayam negeri, dan telur puyuh. Pada suatu hari, Bambang membuka toko untuk berjualan telur di pasar Minggu. Pada hari pertama, Bambang membayar sewa toko Rp2.000. Jika setiap harinya sewa toko meningkat sebesar 500, maka pada hari ke-10 berapa sewa yang harus dibayar Bambang? Nah, di sini diketahui suku pertamanya itu A-nya itu 2.000 karena pada hari pertama Bambang membayar sewa toko sebesar Rp2.000. Nah, B-nya itu pembedanya itu 500 di sini karena setiap harinya sewa toko meningkat sebesar 500. Nah, N-nya itu indeks sukunya itu 10. Yang ditanya adalah U10-nya. Maka pada hari ke-10 berapa sewa yang harus dibayar Bambang? Berarti U10. Nah, jawabnya, ini penyelesaiannya, jawabnya berarti UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1B. Lalu kita substitusikan tadi yang sudah diketahui, yaitu berarti A-nya itu 2.000, N-nya itu 10, dikurang 1, B-nya itu 500. Lalu ketemu hasilnya itu sebesar 6.500. Analisisnya, jadi
besar biaya yang harus dibayarkan oleh Bambang untuk membayar sewa toko pada hari ke-10 adalah sebesar Rp6.500. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua itu ada pada bulan Januari PT Jaya Merdeka memproduksi piring sebanyak 1.250 unit. Karena piring tersebut memiliki banyak peminatnya, maka PT Jaya Merdeka bermaksud ingin meningkatkan produksinya sebanyak 150 unit. Hitunglah berapa banyak piring yang diproduksi PT Jaya Merdeka pada bulan Mei dan hitunglah berapa banyak jumlah piring yang diproduksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Ini diketahui berarti pada bulan Januari, bulan awal tahun, A-nya itu berarti 1.250. Sedangkan ini PT Jaya Merdeka bermaksud ingin meningkatkan produksinya sebanyak 150 unit. Berarti ini pembedanya, B-nya itu 150. Nah, yang ditanya itu diketahui juga bulan N-nya itu 5 karena dari bulan Januari ke bulan Mei itu 5. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi N-nya itu 5. Yang ditanya itu berarti hitunglah berapa banyak piring yang diproduksi PT Jaya Merdeka pada bulan Mei. Berarti bulan kelima berarti U5-nya. Dan hitunglah berapa banyak jumlah piring yang diproduksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Berarti S5-nya. Ya. Lanjut ke jawab. Nah, di sini kita cari U5-nya dulu. Pakai rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1B. Di sini UN-nya itu kita cari U5, kita substitusikan A-nya itu 1.250 ditambah N-nya kita substitusikan jadi 5 dikurang 1, B-nya itu 150. Maka ketemu hasilnya itu U5-nya sebesar 1.850. Lalu kita cari S5-nya. Di sini ada cara satu dan cara kedua. Sebenarnya sama aja caranya, cara satu sama cara dua hasilnya sama pasti. Yang membedakan itu cara satu ini dipakai kalau UN-nya itu sudah ketemu. Sedangkan cara kedua ini kalau UN-nya belum diketahui. Jadi karena ini UN-nya sudah diketahui, kita pakai cara satu. Dan ntar kita coba cara kedua juga. Cara satu itu SN sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, tadi SN-nya itu S5, berarti N-nya kita substitusikan N-nya itu 5 dibagi 2 dalam kurung A-nya itu tadi 1.250 ditambah UN-nya ini 1.850, maka ketemu hasilnya S5-nya 7.750. Kita pakai cara yang kedua juga, caranya itu SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N-1B. Kita substitusikan juga N-nya itu tadi 5 dalam kurung 2, A-nya itu 1.250, N-nya itu tadi 5 dikurang 1, B-nya itu 150. Maka ketemu hasilnya itu S5-nya 7.750, itu pakai cara yang kedua. Maka cara yang pertama sama cara yang kedua itu sama aja hasilnya. Nah, analisisnya itu jadinya jadi jumlah piring yang diproduksi PT Jaya Merdeka pada bulan Mei itu sebanyak tadi 1.850 dan jumlah piring yang diproduksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei berarti S5-nya itu sebanyak 7.750. Ya, ini analisisnya. Lalu lanjut ke contoh kasus yang ketiga. Soalnya, Alil adalah seorang penjual makanan ringan yang disukai kalangan mahasiswa. Alil sudah menjalani usaha ini selama 100 bulan. Pada bulan ke-25, makanan ringan yang Alil jual sebanyak 25.000 unit.
dan pada bulan ke-15 sebanyak 20.000 unit. Alil ingin mengetahui berapa banyak makanan ringan yang ia sudah jual pada awal usahanya. Tentukan banyaknya makanan ringan yang Alil jual pada awal bulan. Nah, di sini di contoh kasus ketiga diketahui U25-nya ya, pada bulan ke-25 berarti U25-nya itu sebesar 25.000. Lalu dan diketahui pada bulan ke-15 berarti U15-nya sebanyak 20.000 unit. Yang ditanya itu tadi tentukan banyaknya makanan ringan yang Alil jual pada awal bulan. Awal bulan berarti A-nya. Yang ditanya berarti A-nya suku pertamanya. Lalu ini penyelesaiannya diketahui dan ditanya yang tadi. Nah, ini jawabnya. Karena B-nya belum diketahui, maka kita cari B-nya dulu. Tadi rumus B itu B sama dengan UN2 dikurang UN1 per N2 dikurang N1. Nah, UN2 itu yang tadi diketahui UN2 itu UN yang sukunya paling besar. Kalau UN1 sukunya yang kecil. Jadi berarti UN2-nya itu tadi U25 sebesar 25.000 dikurang UN1-nya 20.000 per N2-nya itu tadi 25 dikurang 15, maka ketemu hasilnya B-nya itu 500. Nah, setelah B-nya udah diketahui, kita cari UN-nya. Karena kita mau cari A-nya pakai rumus UN. Nah, di sini rumus UN sama dengan A ditambah N-1B. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1B. UN-nya itu tadi U15, boleh juga pakai U25, sama aja. Lalu kita substitusiin A-nya, kita substitusiin N-nya itu 15 karena pakai U15 kan. 15 dikurang 1, B-nya itu 500. Nah, tadi U15 itu sebesar 20.000 sama dengan A ditambah 15 kurang 1, 14, B-nya itu 500. Lalu 14 kali 500 itu 7.000. Nah, A di sini kita pindah ruaskan jadi 20.000 dikurang 7.000, jadi A-nya itu sebesar 13.000. Nah, analisisnya itu jadinya jadi jumlah makanan ringan yang dijual Alil pada bulan pertama adalah sebanyak 13.000. Ya, ini analisisnya. Lalu kita ke contoh kasus yang keempat. Contoh kasus keempat soalnya itu Hermas adalah salah satu merek ternama yang memproduksi sepatu, tas, baju, dan masih banyak lainnya. Pada tahun pertama, Hermas dapat memproduksi tas sebanyak 2.500 unit. Pada bulan kelima, Hermas mencapai produksinya sebanyak 50.000 unit tas. Hitunglah berapa peningkatan produksi tas pada tiap bulannya. Di sini diketahui berarti pada tahun pertama, ini ada kata-kata tahun pertama berarti A-nya itu 2.500 unit. Lalu pada bulan kelima, Hermas mencapai produksinya sebanyak 50.000, berarti S5-nya. S5-nya itu sebesar 50.000. Nah, terus N-nya itu berarti bulannya 5 ya, suku indeks sukunya 5. Berarti yang ditanya itu adalah hitunglah berapa peningkatan produksi tas pada tiap bulannya. Berarti B-nya, pembedanya. Ya, ini. Lalu jawabnya itu berarti kita pakai rumus SN. Kita pakai rumus SN, SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1B. Nah, SN-nya tadi kan udah diketahui. Kenapa kita pakai rumus SN? Karena SN-nya tadi sudah diketahui, maka
SN-nya kita substitusikan sebesar 50.000, N-nya itu 5 dibagi 2, dalam kurung 2, A-nya kita substitusikan 2.500, ditambah dalam kurung N-nya tadi 5, dikurang 1, B-nya belum diketahui. Maka ketemu hasilnya itu, B-nya itu sebesar 3.750. Maka analisisnya jadi peningkatan produksi tas oleh Hermas setiap bulannya adalah sebanyak 3.750 unit tas. Nah, lanjut ke contoh kasus yang terakhir, contoh kasus yang kelima. Di sini soalnya pada bulan Januari, Jaja ingin membuka rekening tabungan dengan setoran awal sebesar 1 juta rupiah. Dengan biaya administrasi yang dikenakan sebesar 50.000 rupiah, jika setiap bulannya Jaja menabung dengan konstan sebesar 200.000 rupiah, maka pada bulan berapakah tabungan Jaja mencapai 10 juta rupiah? Di sini diasumsikan tidak ada biaya administrasi lagi. Berarti diketahui ini setoran awal, berarti A-nya itu 1 juta rupiah. Lalu B-nya itu karena tadi Jaja menabung setiap bulannya itu berarti B-nya 200.000, lalu N-nya itu 5. Ya, N-nya itu UN-nya itu berarti 10 juta. Kan maka pada bulan berapakah tabungan Jaja mencapai 10 juta? UN-nya berarti 10 juta. Nah, yang ditanyanya itu N-nya. Jadi pada bulan keberapa tabungan Jaja mencapai 10 juta, berarti N-nya yang ditanya. Nah, A-nya itu tadi dikurang dulu 1 juta dikurang sama biaya administrasinya. Karena A-nya itu setoran awalnya itu dikurang sama biaya administrasinya jadi 950.000. Nah, jawabnya kita mau nyari N-nya pakai rumus UN ya. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1B. Nah, lalu kita substitusikan semuanya yang diketahui. UN-nya itu tadi 10 juta rupiah sama dengan A-nya itu 1 juta ditambah dalam kurung N-nya belum diketahui dikurang 1, B-nya itu 200.000. Lalu kita 10 juta sama dengan 1 juta ditambah 200 N dikurang 200 ini dikali silang 200.000 dikali N, 200.000 dikali min 1 jadi 200.000 N dikurang 200. Lalu 10 juta sama dengan ini 1 juta ini kita kurangkan sama 200.000 jadi 800.000 ditambah 200 N. Lalu kita pindah ruaskan jadi min 200 N sama dengan 800.000 dikurang sama 10 juta. 10 jutanya pindah ke sebelah kanan. Maka hasilnya min 200.000 N sama dengan 800.000 dikurang 10 juta itu hasilnya min 9.200.000. Lalu N-nya itu sama dengan ini 9.200.000-nya itu kita bagi sama min 200 jadi N-nya itu 46. Jadi analisisnya itu tabungan Jaja akan mencapai sebanyak 10 juta pada bulan ke-46. Sekian presentasi dari kelompok deret hitung. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.